Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujastuti. Di sini saya akan menjelaskan seputar paradigma IMK. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu tentang paradigma dan media antarmuka manusia dan komputer. Apa itu paradigma IMK? Paradigma yaitu sistem interaktif yang berhasil atau sukses pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna atau usability dari sistem tersebut. Prinsip yaitu interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan psikologi, komputasi, dan sosiologi mengarahkan peningkatan sains dan evolusi suatu produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem tersebut. Apa saja jenis-jenis paradigma? Satu, ada time sharing, yaitu satu komputer yang mampu mendukung atau dapat digunakan oleh multiple user meningkatkan keluaran atau throughput dari sistem. Dan ini ada gambar time sharing system, yaitu ada host komputer, terminal 1, terminal 2, terminal 3, dan terminal 4, yaitu saling berhubungan kepada host komputer. 2. Yaitu video display unit atau VDU, yaitu dapat memvisualisasikan dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda, mampu memvisualisasikan abstraksi data. Dan di sini ada contoh gambar dari VDU, yaitu ada CRT monitor dan flat panel atau LCD monitor. Ketiga, yaitu ada programming toolkits atau alat bantu pemrograman, yaitu memungkinkan programmer meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, ada komputer pribadi atau personal computing, yaitu mesin berukuran kecil yang powerful, yang dirancang untuk user tunggal. Dan ini contoh gambar dari komputer pribadi. Yang kelima, yaitu ada sistem window dan interface WIMP. Singkatan dari WIMP adalah window, icon, menus, and pointer, yaitu sistem window memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam beberapa aktivitas atau topik yang berbeda. Contoh dari gambar WIMP, yaitu ada window, ada icon, ada menu, dan ada pointer. Yang keenam, yaitu ada metafora atau metafor, yaitu metafora telah cukup sukses digunakan untuk mengajari konsep baru, di mana konsep tersebut telah dipahami sebelumnya. Contoh metafora dalam domain PC, yaitu ada spreadsheet, adalah metafora dari accounting dan financial modeling. Dan ini contoh gambar dari spreadsheet, yaitu data dari Microsoft Excel. Yang kedua, yaitu ada keyboard, adalah metafora dari mesin tik. Ini adalah contoh keyboard yang manual, dan ini harus menggunakan kabel untuk tersambung ke laptop. Yang ketujuh, yaitu ada manipulasi langsung atau direct manipulation, yaitu memungkinkan user untuk mengubah keadaan internal sistem dengan cepat. Contoh direct manipulation adalah konsep WYSIWYG atau what you see is what you get. Ini adalah gambar contoh dari direct manipulation, yaitu apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda ketahui. Yang kedelapan adalah bahasa PS aksi atau language versus action. Bahasa digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan interface, aksi dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user. Yang kesembilan ada hypertext. Penyimpanan informasi dalam format linear tidak banyak mendukung pengaksesan informasi secara random dan browsing asosiatif.
Hypertext merupakan metode penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara non-linear atau random. 10 yaitu ada multimodality, yaitu sistem multimodal interaktif adalah sistem yang tergantung pada penggunaan beberapa atau multiple saluran atau channel komunikasi pada manusia. Contoh channel komunikasi pada manusia yaitu visual atau mata, haptik atau peraba yaitu kulit, audio yaitu telinga. Dan ini contoh dari multimodality yaitu visual, yaitu mata untuk melihat ke layar komputer, dan ada kulit yaitu tangan untuk mengetik, dan ada audio yaitu telinga untuk mendengarkan suara. Yang ke-11 yaitu ada Computer Supported Cooperative Work atau CSW, yaitu perkembangan jaringan komputer memungkinkan komunikasi antara beberapa mesin atau personal komputer yang terpisah dalam satu grup. Sistem CSCW dirancang untuk memungkinkan interaksi antar manusia melalui komputer dan direpresentasikan dalam satu produk. Contoh CSCW yaitu ada email atau electronic mail. Ini contoh dari gambar CSCW, yaitu mengirim email dari versi komputer ke versi komputer lainnya, bisa berupa laptop ataupun HP. Pembahasan selanjutnya yaitu media antarmuka manusia dan komputer. Yaitu satu ada media tekstual, adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Salah satu contoh antarmuka manusia dan komputer berbentuk teks yang menggunakan bahasa pemrograman Pascal adalah readlearn dan writelearn. Dan ini contoh program yang menggunakan bahasa pemrograman Pascal, yaitu writelearn dan readlearn. Yang kedua yaitu ada media GUI atau Graphical User Interface, adalah bentuk dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Contoh antarmuka manusia dan komputer yang berbentuk grafis menggunakan pemrograman visual. Contoh dari pemrograman visual yaitu salah satunya Visual Basic, adalah salah satu bahasa pemrograman komputer dan salah satu development tool untuk membangun aplikasi dalam lingkungan Windows. Dan ini tampilan pada New Project Visual Basic, yaitu ada menu, toolbar, Project Explorer, ada toolbox, ada tempat form, dan ada property. Selanjutnya yaitu contoh FoxPro adalah bahasa pemrograman berorientasi objek dan prosedural dari Microsoft. Dan ini contoh tampilan dari pemrograman FoxPro. Contoh selanjutnya adalah Delphi. Delphi adalah satu IDE compiler bahasa pemrograman Pascal dan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang suatu aplikasi pemrograman. Ini contoh tampilan awal dari program Delphi.